Shalom dan puji Tuhan saudara, atas kebaikan Tuhan telah menjaga kita sehingga pada hari ini kita boleh bersama-sama lagi di dalam mempelajari sekolah Sabat kita pada minggu ini. Untuk memulai saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di syurga, terima kasih atas kebersamaan Tuhan sementara kami mempelajari pelajaran sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena saudara terus bersama dengan saya di dalam mempelajari sekolah Sabat setiap minggu. Nah, pada minggu ini saudara, pelajaran sekolah Sabat kita bertajuk Nabi yang Gelisah. Siapa nabi tersebut? Tidak lain tidak bukan, dialah Yunus. Apa yang berlaku kepada Yunus dan apa yang dapat kita pelajari dari kegelisahan dan ketidaktentraman yang dirasakannya. Ayat hafalan kita saudara terdapat di dalam Yunus 4 ayat 11 yang mengatakan, "Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membezakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Kita ke pendahuluan pelajaran sekolah Sabat kita. Tidak mungkin untuk sepenuhnya beristirahat di dalam Kristus jika Anda dan saya tahu Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Seperti Yunus. Nabi Yunus silih berganti tenang dan gelisah. Dia menikmati istirahat di dalam Tuhan sampai satu ketika dia dipanggil untuk berkhotbah kepada musuh-musuhnya. Yunus tidak menemukan istirahat dengan melarikan diri, tetapi masuk ke dalam jurang yang dalam. Setelah dia memenuhi misinya, dia masih tidak dapat menemukan istirahat. Dia bahkan marah ketika tanaman yang tidak penting menjadi layu. Apakah akhirnya Yunus menemukan istirahat? Di screen adalah tajuk-tajuk kecil yang akan kita bahas satu persatu. Mari kita ke tajuk yang pertama, yaitu Yunus melarikan diri dengan perasaan gelisah. Apa yang menggelisahkan Yunus sebenarnya? Yunus 1 ayat 3 mengatakan, "Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan." Untuk info kita, Yunus tinggal di Gad Hefer. Dia adalah seorang nabi yang berjaya selama pemerintahan Yerobeam II. Dia mengenal Tuhan dan beristirahat di dalam Dia sepanjang pelayanannya. Kemudian Tuhan memintanya untuk menyampaikan perkabaran ke Niniwe. Tetapi apa yang berlaku? Yunus memilih untuk melarikan diri dan mencari istirahat di ruangan bahagian bawah kapal yang tenggelam. Strategi Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang hilang kadang-kadang kelihatan pelik. Seperti Niniwe, sebuah bandar yang berpenduduk 120.000 orang, adalah ibu kota empayar Neo-Asyur. Tentara Asyur adalah antara beberapa pasukan yang paling ganas di timur dekat. Kekejaman mereka terkenal di seluruh lembah Mediterranean. Mereka bukan sahaja menyerang kubu-kubu kuat musuh, tetapi juga menghancurkan mereka. Asyur atau Niniwe, mereka membunuh musuh dengan kejam dan mengambil ribuan orang muda sebagai hamba mereka. Apa yang terjadi saudara? Yunus mengetahui hal itu, dia panik. Bagaimana dia boleh berkhotbah kepada musuh-musuhnya? Bahkan mereka akan menentang keras. Dan bagaimana jika Tuhan mengampuni orang Niniwe? Dia akan terlihat seperti nabi pembohong.
Saudara, inilah situasi kegelisahan yang dibawa oleh Yunus sementara dia melarikan diri ke Tarsis. Kemudian, apa yang berlaku seterusnya? Tajuk kedua, Yunus beristirahat 3 hari di dalam perut ikan. Apa akibat pilihan Yunus? Apakah dia memiliki istirahat yang baik setelah menolak panggilan dan perintah Tuhan? Yunus 1 ayat 17, maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dan Yunus 2 ayat 1 hingga 2, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Saudara, akibat pilihan Yunus, kapal yang dinaikinya hampir dipukul hancur oleh badai. Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkan Yunus dari kematian. Akhirnya, dia menemukan istirahat yang dia inginkan di dalam perut ikan. Bagaimana Yunus menyatakan istirahat yang dia rasakan pada ketika itu? Doanya mencerminkan perasaannya pada saat itu. Yunus pasal yang kedua. Di mana saudara dalam ayat-ayat ini kita mengetahui bahwa Yunus bersyukur kepada Tuhan karena mendengarkan tangisan kesusahannya. Kemudian Tuhan menyelamatkan hidupnya ketika kematian itu sudah pasti. Ini memberinya harapan bahwa dia akan melihat bait suci lagi. Yunus juga yakin bahwa Tuhan mendengarkan doanya di bait suci surgawinya. Kemudian Yunus mengakui bahwa melakukan kehendak Tuhan adalah satu-satunya jalan yang aman dan selamat. Seterusnya tajuk yang ketiga, Yunus mendapat istirahat. Misinya selesai. Apa pilihan istirahat yang Yunus ambil setelah istirahatnya di dalam perut ikan? Yunus 3:5 katakan, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Mari kita lihat sedikit fakta tentang kota Niniwe ini. Bagi orang Israel, Niniwe dianggap sebagai kota yang mengagumkan besarnya jika dibandingkan dengan Samaria. Anda boleh lihat di screen size kedua-dua kota tersebut, di mana perlu 3 hari berjalan kaki untuk mengelilingi kota Niniwe. Namun, 1 hari khotbah Yunus tentang kehancuran yang akan datang sudah cukup untuk menggerakkan orang Niniwe kepada pertobatan yang sungguh-sungguh. Roh Kudus dengan usaha keras bekerja di dalam hati orang Niniwe. Bahkan, raja menutupi dirinya dengan kain kabung dan duduk di abu untuk menunjukkan pertobatannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Saudara, dalam situasi ini, pertobatan Niniwe itu menyatakan bahwa mereka menemukan istirahat dalam belas kasihan Tuhan. Pertanyaannya untuk kita ialah, berapa banyak masa yang Anda habiskan untuk bekerja bagi keselamatan orang lain? Dalam pengertian rohani, bagaimana pekerjaan seperti ini menuntun kita mendapatkan istirahat yang sejati dalam Yesus? Ini menjadi pertanyaan pribadi kita. Kita langsung ke tajuk yang keempat, yaitu Yunus kembali tidak mendapatkan istirahat. Dia marah dan gelisah. Apa yang menyebabkan Yunus kehilangan istirahat yang baru dia rasakan itu? Yunus 3:10 katakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Kemudian Yunus 4 ayat 1 katakan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Yunus mengenal Tuhan dan belas kasihannya,
Dia yakin Tuhan telah mengampuni Nineve bahkan sebelum masa 40 hari berakhir. Maka dia akan terlihat seperti seorang nabi palsu. Namun Tuhan dengan sabar memperingatkan Yunus bahwa marah itu tidak benar. Kemudian dia menggunakan contoh praktikal untuk mengajarinya bagaimana kasih karunia itu bekerja. Tuhan memberi Yunus tanaman yang indah sehingga dia boleh duduk di tempat teduh. Namun Tuhan membuatnya layu di malam hari. Yunus menjadi sangat marah sehingga dia ingin mati. Engkau sayang kepada pohon jarak itu, bagaimana tidak? Aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpendudukan lebih 120.000 orang. Kemudian tajuk yang terakhir yaitu menemukan istirahat, jalan dua arah. Apa makna jalan dua arah ini? Apa kaitannya dengan istirahat? Yudas 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Saudara, orang Niniwe dan Yunus memerlukan istirahat yang benar. Istirahat yang benar ini hanya boleh diperolehi dengan pengertian kasih yang benar. Inilah yang Tuhan ingin sampaikan kepada Niniwe dan Nabi Yunus sendiri, yaitu jalan dua arah. Orang Niniwe memerlukan seseorang untuk memperingatkan mereka tentang kesalahan mereka. Tuhan mengutus seorang nabi yang perlu untuk mengasihi orang Niniwe. Mungkin Yunus tidak tahu bahwa dia belum bersedia untuk memiliki jiran seperti orang Niniwe di surga. Dia perlu belajar untuk mengasihi seperti Tuhan. Tuhan memanggil Yunus karena Tuhan mengasihi Yunus. Dia ingin Yunus bertumbuh dan menjadi lebih seperti dia saat mereka bekerja bersama. Tuhan juga ingin Yunus menemukan istirahat sejati yang datang hanya dengan berada di dalam hubungan yang menyelamatkan dengannya, dan dengan melakukan kehendak Allah yang mencakup, menjangkau orang lain dan mengarahkan mereka kepada iman dan harapan yang kita miliki. Artinya saudara, kasih Tuhan menang baik bagi orang Niniwe maupun dalam hati Yunus. Pena inspirasi menjelaskan kepada kita, dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya, Yunus telah diberi kepercayaan untuk memikul tanggung jawab yang berat. Namun ia yang menyuruh pergi itu sanggup menolong hambanya dan mengaruniakannya sukses kepadanya. Sekiranya nabi itu menurut dengan tidak ragu-ragu, ia mungkin akan mengalami banyak pengalaman pahit, tetapi akan mendapat berkat yang berlimpah. Namun pada saat Yunus putus asa, Tuhan tidak meninggalkannya. Melalui serentetan kesulitan dan jaminan yang luar biasa, keyakinan nabi itu pada Allah dan pada kuasanya yang tidak terbatas untuk menyelamatkan, dihidupkan kembali. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa Yunus memerlukan Injil sama seperti Niniwe, dan begitu juga dengan kita. Tuhan tidak mudah putus asa dengan kita. Sekiranya kita setia pada tugas yang diperintahkannya untuk kita lakukan, suatu hari nanti Dia akan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Pasti istirahat sejati dari Tuhan akan menjadi bahagian kita. Sampai di sini ringkasan pelajaran sekolah sahabat dan saudara. Semoga ini serba sedikit menolong kita memahami pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi terima kasih karena bersama dengan hamba, bersama dengan setiap kami yang sudah hadir di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.